Oke, baik. Selamat datang di materi pertemuan ke-6 dari mata kuliah Intervensi Psikologi Non-Klinis. Nah, pertemuan 6 dan 7 ini kita gabung dengan topik yang sama, yakni namanya adalah Art and Play Therapy. Ini adalah terapi yang sebetulnya pertama kali yang kita lihat di sini ya, yang ada komponen-komponen seninya, seperti itu. Yang satu ini fokus ke seninya, yang satu lagi fokus ke bermainnya, begitu. Dengan dua topik yang bisa kita sebut agak beragam ini ya, berbeda ini, seperti apa sih kasus dan aplikasinya dan bisa dikatakan kelebihan dan kekurangannya ya. Tuh, kita akan bahas di pertemuan ini. Baik. Seperti biasa, target kita adalah definisi, bentuk-bentuk prakteknya, jenis kasusnya, dan juga kritiknya. Begitu. Harapannya setelah ini kalian menjadi sudah kenal dengan metode ini ya, dengan art and play therapy ini seperti apa, dan kira-kira menurut kalian seperti apakah metode ini, dan juga aplikasinya lebih cocok di kasus-kasus yang seperti apa. Baik. Saya lanjut. Art therapy ini adalah sebuah terapi yang menggunakan seni sebagai sarana ekspresi dan komunikasinya. Oke. A form of psychotherapy that uses art media as its primary mode of expression and communication. Oke. Di sini ada kata psychotherapy. Mengapa demikian? Karena ya memang ini adalah terapi psikologis yang dia berbentuk seni. Jadi seni tidak hanya sebagai seni, tapi seni ini sebagai media terapi. Dasar teori mengenai art therapy ini sebetulnya lekat sekali dengan psikologi ya teman-teman ya. Bahwa pada dasarnya seni ini beda dengan bahasa verbal. Bahasa verbal itu kita sebutkan, kita katakan mempunyai struktur, mempunyai tatanan yang jelas gitu ya. Sedangkan seni ini dia tidak pernah murni punya aturan-aturan penyampaian tertentu. Bahasa seni ini adalah bahasa apa yang dia tidak katakan, apa yang terpendam, apa yang punya dampak besar ketika ia itu berhasil diekspresikan. Baik. Ini prinsipnya mirip apa teman-teman? Kalau bisa menebak, prinsip ini mirip dengan prinsip psikoanalisis. Ya, ketika kita diberikan sebuah stimulasi yang dia tidak terstruktur dan kita memberikan jawabannya pun tidak terstruktur, biasanya yang menjawab itu adalah mental kita. Ini yang dimanfaatkan ke dalam aplikasi art therapy ini. Seni adalah metafora yang menceritakan secara tidak struktur dan katarsis. Katarsis artinya melampiaskan. Melampiaskan apa yang secara bawah sadar dia tidak dapat dikeluarkan di dunia nyata ketika logika sadar kita ada, ketika ego kita aktif. Tokohnya ini adalah Kramer, Edith Kramer, seniman yang mengintegrasikan psikoanalis dalam seni dan disebutnya sebagai art therapy. Art therapy, tapi pada 1942 sudah dipatenkan menjadi istilah, gitu ya. Dan diaplikasikannya di rumah sakit, teman-teman, oleh seniman yang juga sakit. Jadi ketika mengaplikasikan seni ini sebagai metode terapi, terapi ketika dia menghadapi penyakit yang keras, lama-lama dia ini malah apa ya? Bisa dikatakan kan orang sakit keras di rumah sakit itu komponen masalahnya tidak hanya biologis, tidak hanya fisiknya ini bahwa fisiknya dia sakit, oh dia memiliki penyakit keras. Tidak berhenti sampai di situ saja. Pasti pikirannya pun terpengaruh, pasti psikisnya pun ada permasalahan-permasalahan dikarenakan fisiknya ini bermasalah. Apa yang selama ini tidak tersampaikan, disampaikan olehnya lewat seni itu. Dan komunitas art terapi ini cukup banyak teman-teman. Dan juga efektif. Rumah sakit di luar negeri yang sudah maju, mereka menyediakan layanan art terapi untuk mereka-mereka yang mengalami penyakit keras di rumah sakit. Oke, prinsipnya psikoanalisis ya, mengkatarsiskan bawah sadar kita. Kok sesederhana itu bisa efektif? Iya, karena ada 5 komponen di dalamnya yang membuat terapi seni atau art terapi ini menjadi hal yang efektif. Yang pertama, precursor activity.
apa yang terjadi di bawah sadar kita dan kita mau sampaikan. Ini ketika dia di dalam sebuah terapi seni, dia diminta untuk disampaikan dalam sesuatu yang produktif, sesuatu yang positif, sesuatu yang memiliki nilai guna. Setidaknya indah. Gitu. Jadi dia diberikan saluran untuk keluar bawah sadar itu. Yang kedua, chaos. Chaos chaotic. Dia bebas mengekspresikannya dengan berbagai macam cara, art in service of defense. Jadi dia memfasilitasi defense, dengan kata lain, apa sih yang ditentang oleh orang itu, atau apakah yang menjadi sesuatu yang ditahan dari permasalahan itu akan nampak di karya seninya. Lalu komunikasi nonverbal, pictorial communication dengan menggunakan gambar atau dengan menggunakan media lain. Ini efektif, kenapa? Bawah sadar kita pun seperti itu. Tidak murni sesuai dengan aturan kata-kata penyampaian, tapi ada apa ya, bisa dikatakan ruang tidak terstruktur mengenai bawah sadar kita ini seperti apa. Lalu expression or art in full sense of the word atau holistic. Kadang-kadang kalau seseorang itu menulis, dia ini satu halaman tidak dapat menyampaikan perasaannya, dia hanya dengan menggambar sesuatu di satu lembar kertas, itu bisa tersampaikan perasaannya. Nah ya seperti itu. Ada beberapa metode art terapi, menggambar, mewarnai, mencoret-coret, menulis bebas, prosa, fotografi, memahat, clay, dan masih banyak lagi. Ini mandala. Di sebelah sini ya ada mandala art. Ini saya juga sering melihat, entah itu di Pinterest atau di Instagram, ada orang-orang yang menggambar mandala sebagai wujud untuk apa ya, menjaga ketenangan mental seperti itu. Ini logo mandala ini seperti lingkaran yang itu ada motifnya dari dalam dan keluar ini. Jadi ada berbagai ruang bangun di dalamnya. Silakan dicari sendiri kalau mau. Dan jenis kasus art terapi ini juga lumayan banyak. Ada stres, ada perilaku, pengalaman trauma, refleksi diri, pengalaman spiritual atau kerohanian juga bisa. Penyakit kronis, gangguan psikis, demensia atau lupa ingatan. Karena ini membantu para orang-orang yang demensia ini untuk menyampaikan memori mereka lagi ya. Dengan kata lain melawan efek negatif dari demensia dan juga pengembangan diri atau memahami diri. Psikologi kan salah satu alat ukurnya juga merupakan menggambar. Gitu. Memang tidak banyak ya, nanti akan dibantu dengan praktek saja. Nah, sedangkan play terapi ini tidak fokus ke bagaimana membuat sebuah kesenian, tapi bagaimana apa yang difasilitasi di sana itu menjadi bahan bermain. Dan biasanya memang play terapi itu fokus utamanya ke anak-anak, walaupun untuk keluarga pun juga bisa. Metodenya seperti apa play terapi ini bisa dilihat ya gambarnya. Ada psikolognya mungkin ya, atau terapisnya, konselornya. Ini ada anak-anak yang dia diminta untuk menceritakan. Di belakangnya ini ada rak yang banyak sekali mainannya sehingga ia bisa memilih bermacam-macam. Begitu. Nah, ada Batman, ada Batman, ada Squidward gitu ya. Dan di tengahnya ini ada kotak pasir. Dengan adanya kotak pasir ini namanya adalah sandbox terapi, teman-teman. Silakan di browsing kalau mau mencari tahu lebih lanjut. Namanya adalah sandbox terapi, kotak pasir. Oke. Tokohnya ini salah satunya adalah Piaget. Piaget ya. Ya. Bahasa anak itu adalah bahasa bermain. Jadi apabila anak diminta untuk menceritakan sesuatu hal yang terkait dengan pengalaman tidak menyenangkan gitu ya, mereka tuh akan lebih mudah menceritakannya lewat simulasi bermain. Kenapa? Bahasa verbal mereka itu kan belum setertata orang dewasa, sehingga membutuhkan media yang lain. Nah, ini menekankan pada kesempatan anak untuk ekspresif dan kreatif bagi anak untuk menceritakan masalahnya melalui media bermain. Jadi tidak langsung dia mendapatkan ruangan lain untuk mengekspresikan yang mau ia ceritakan itu lewat apa yang dimainkan di hadapannya, disaksikan oleh terapis atau keluarga. Ini sangat efektif untuk klien anak-anak karena memang mereka kalau diajak bermain senang dan lebih ekspresif.
Ini juga sebagai unstructured stimulus, efek dasar teorinya sama ya sebetulnya ya. Ya psikoanalisis juga. Bahwa yang dicari supaya hal-hal yang tidak terstruktur itu keluar. Ini istilahnya, play therapy ini diangkat oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Clark Mustakas di 1953. Jadi sekali lagi ya, tidak hanya untuk bercerita, tapi bagaimana untuk belajar, mengenal diri, mengenal lingkungan, ekspresi nonverbal maupun verbal, manage stres, keterampilan hidup, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Ya bermain. Anak-anak bahasanya adalah bermain, dan cara belajarnya pun adalah bermain. Ini merupakan metode yang sangat familiar dan sangat dekat dengan anak. Anak itu tidak perlu diajarin untuk main, dia bisa main sendiri. Dan bermain selalu memiliki referensi literatur dalam setiap budaya. Budaya apapun itu, budaya tradisional apapun itu, anak-anaknya pasti kulturnya adalah bermain. Begitu. Coba di daerah kalian, ini kan pasti ada kan kegiatan bermainnya anak-anak itu seperti apa. Coba dilihat. Dan biasanya dari mana anak itu berasal? Kalau kita mendapatkan klien anak-anak, cara mereka menyampaikan masalahnya itu mirip dengan bagaimana mereka bermain di tempat bermain mereka sehari-hari. Begitu. Metode play therapy ini ada dua sebetulnya. Kan tadi ya, mereka diminta menceritakan tapi lewat mainan-mainan yang mereka susun. Nanti menceritakan keluarganya. Misalnya kamu diambilkan siapa? Diambilkan sebagai tokoh apa? Oh, saya mengambil tokohnya nih sebagai dinosaurus, sebagai T-Rex. Gitu. Ibunya apa? Ibu saya ini suster, mainan suster. Bapaknya apa? Bapaknya robot. Robot kenapa? Karena bapak kerjanya di pabrik, bapaknya tepat waktu gitu dan seterusnya. Nah, tapi coba kita lihat dari kenapa anak ini mengambilkan T-Rex untuk dirinya dia, ibunya itu suster, bapaknya ini robot, kan ada dinamika di sana. Mungkin bapaknya dilihat kaku oleh anak itu, tapi anak ini belum tahu bahasa kaku itu apa. Nah, tapi kesannya dia sudah paham. Ini yang menjadikan play therapy ini sangat ampuh untuk anak-anak. Bahasa yang mereka ini mungkin tidak bisa sampaikan biasa, lewat permainan bisa. Ada dua metode dasar ya, kita sebagai yang mengintervensi, atau sebagai konselornya, atau sebagai psikolog. Pertama, kita arahkan. Kita minta mereka menceritakan sesuatu. Yang kedua adalah bebas. Gitu. Kalau anaknya malu-malu, emang lebih enak kita menggunakan direktif. Tapi kalau anaknya ini cenderung ekspresif, mau banyak bercerita, kalau kita menyuruh mereka bercerita lewat cara tertentu, kan nanti mereka terhambat, mungkin malah diam. Gitu. Jadi kita melihat model kliennya juga seperti apa. Metodenya banyak, ada sandbox, ada sandplay, play therapy, story based play therapy. Jadi kita sudah memberikan ceritanya dulu ya, nanti mereka yang mewakilkan. Ada bercerita atau membaca bersama, CBT. Ada villa therapy atau family therapy. Ini kalian bisa cari-cari sendiri ya sumbernya ya. Pun kalau kalian terkait dengan kasus yang akan kalian angkat, boleh kalian menggunakan terapi play therapy ini kalau kasusnya adalah anak-anak. Dan ini salah satu metode terapi yang enak dalam artian bahwa kita yang menterapis juga lebih sering senang. Jenis kasus play therapy ini umumnya hal-hal terkait psikis yang negatif, yang anak ini kurang bisa menceritakannya lewat kata-kata. Masalahnya dari hal yang simpel, mulai dari sekolah dia tidak puas, dia malas ke sekolah, ada masalah, hingga permasalahan trauma dan abuse. Dan juga family bonding. Kasusnya banyak. Dan biasanya yang suka kasus apa ya, aplikasi play therapy itu adalah mahasiswi-mahasiswi yang perempuan di psikologi. Biasanya yang pada tertarik ya, yang mahasiswi. Oke. Kritik terhadap art and play therapy, keduanya sekaligus. Plusnya, ini adalah dia tidak terstruktur dan ekspresif. Orang diberikan ruang untuk menceritakan masalahnya. Dan ruang ini sifatnya abstrak. Psikis kita abstrak sifatnya.
Kalau psikis kita dipaksa ke dalam suatu lingkungan yang itu tertata, kita akan resisten. Tapi kalau ruangannya abstrak, kita akan lebih ekspresif sesuka kita, sesuka hati kita untuk menyampaikan apa yang ada di psikis kita. Bermainnya saja atau menulis menggambarnya saja, itu sudah punya nilai terapeutik buat kita. Dan juga bersahabat, ini membangun relasi antara kita dengan klien kita, ini lebih mudah dengan terapi-terapi seperti ini. Oke, minusnya, ini bukan untuk semua orang. Artian apa? Dalam artian apa? Bahwa tidak semua kasus ini selesai dengan art and play terapi. Ya, sebagaimana semua jenis intervensi ya, ada plus minusnya. Ada kecocokannya. Dan juga ini bukan merupakan terapi langsung. Dalam artian misalnya kasusnya adalah anak yang dia mendapatkan pengalaman bullying di sekolah. Misalnya dia baru saja mengalami bullying dan baru saja dibawa ke ruang BK ya, atau misalnya ruang guru, anak ini mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, kita tidak bisa langsung menggunakan art atau play terapi. Kenapa? Ini bukan jenis penanganan langsung ketika masalah itu sudah terjadi langsung. Jadi ketika masalahnya baru terjadi, kita mau mencoba menangani dengan art and play terapi, nggak tepat. Bahannya belum ada. Ini bukan terapi yang untuk menambah mengobati permasalahannya langsung. Tapi setelah kejadian itu berlalu beberapa saat, anak ini sudah mulai paham permasalahannya, nah baru art and play terapi ini cocok digunakan. Gitu ya. Masa kita mendapatkan anak dibully lalu setelah itu kita ajak untuk menggambarkan dia tidak menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Baik. Nah, terkait dengan pertemuan setelahnya, ini ada tugas teman-teman. Jadi nanti silahkan di pertemuan UTS kalian buat sebuah gambar. Ya, tugasnya ini adalah membuat gambar yang dikerjakan terserah caranya apa. Dan instruksinya hanya buatlah sebuah gambar. Saya tidak menspesify apapun, buatlah sebuah gambar. Dikumpulkan nanti di classroom di pertemuan ke-8. Berikut ditambah dengan kita mencoba aplikasikan ke diri kita sendiri juga ya, gitu ya. Sedikit-sedikit kita coba praktekkan art terapi ini, dan memang pertemuan ke-7 itu temanya adalah praktek art terapi ya. Silahkan nanti dari apa yang sudah digambar ya, ini sekaligus menjadi pengalaman kalian juga untuk memandu art terapi. Itu silakan refleksikan apa yang sudah kalian gambar. Prakteknya dasarnya apa? Yang dilihat ini beda dengan seni murni. Kalian bisa gambar atau tidak, itu tidak terlalu penting. Yang penting apa yang digambar dan apa maknanya untuk kalian. Lalu katarsisnya, komponen katarsis atau pelampiasannya itu seperti apa? Bagaimana kalian mendialogkan hasil yang kalian kerjakan? Dan konteks apa yang paling mengena? Refleksinya bisa singkat, bisa sedang, bisa dalam. Dan apabila kalian butuh untuk berbagi, dipersilakan di classroom. Atau jika membutuhkan satu momen khusus untuk berbagi, bisa kontak saya, nanti saya adakan kelasnya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan kalian kerjakan bersamaan dengan mengumpulkan tugas itu, teman-teman. Yang pertama, yang kalian buat, ini apa? Dan bagaimana sih cara membuatnya? Di sini kita coba berikan waktu 5 menit. Lalu yang kedua, apa yang kamu rasakan sebelum membuat karya tersebut? Waktunya 10 menit. Jadi tadi, ini membuat apa, dan sebelum menggambar ini ada perasaan apa? Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika sedang membuat karya tersebut? Berarti di dalam prosesnya. Dan yang keempat, apa yang kamu rasakan
setelah membuat karya tersebut. Waktunya 10 menit. Jadi sebelum, ketika, dan sesudah. Lalu, apa yang kamu rasakan ketika melihat hasil jadinya, hasil karyamu seperti apa? Gitu. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan di Classroom dalam bentuk Word plus gambarnya tadi. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi di atas. Keduanya dikumpulkan di Classroom pada pertemuan ke-8. Selamat mengerjakan, file ini akan saya sertakan di drive kalian, di Classroom kalian. Selamat berproses. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya.